Mulai besok, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengubah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Sesuai hasil evaluasi Car Free Day 21 Juni lalu, 32 ruas jalan disiapkan untuk mengakomodasi warga ibu kota. Kami bahas topik ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada pula sosiolog Universitas Indonesia, Paulus Wirotomo. Selamat malam, Pak Paulus. Selamat malam, Bapak. Ada pula Putut Sudaryanto, Ketua Komunitas Sepeda Bike to Work. Selamat malam, Pak Putut. Selamat malam, Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya mau ke Pak Wagub lebih dulu. Pak Wagub, Pak Riza, jadi apa dasar dari evaluasi pekan lalu yang kemudian dijadikan alasan Pemprov DKI Jakarta alih-alih menghilangkan Car Free Day justru menyebar ke 32 titik? Yang pertama memang di Car Free Day minggu lalu itu jumlah masyarakat warga yang keluar ke Car Free Day itu banyak sekali, tidak kurang dari 40.155 orang, terdiri dari 21.342 pejalan kaki dan 18.813 yang menaiki sepeda. Jadi angka ini memang tinggi. Pada pelaksanaan Car Free Day, pada pelaksanaan mereka olahraga jalan, itu memang tidak terjadi kerumunan. Tapi ketika mereka beristirahat, karena memang datang dari jauh berkelompok, mereka riung-riung lah gitu ya, berkelompok duduk istirahat. Itu kami sangat khawatir karena ketika waktu istirahat mereka jaraknya berdekatan. Nah, kenapa mereka juga banyak datang Car Free Day? Karena memang 3 bulan ditutup, kangen, bosan di rumah, begitu, euforia juga, ingin keluar rumah, ingin berolahraga, ingin bersepeda, ingin juga melihat kota Jakarta yang bersih, yang rapi, yang lebih menarik, dengan jembatan penyeberangan orang yang tambah baik, melihat halte-haltenya tambah bagus, tanaman, trotoar. Jadi semua ini menjadi satu, sehingga semua orang ingin keluar ke Jalan Tamrin dan Sudirman. Sehingga memang ada peningkatan yang luar biasa pada hari Minggu yang lalu. Untuk itu kami langsung melakukan evaluasi. Solusinya adalah menyebarkan titik-titik Car Free Day di 32 titik. Begini Pak, satu hal bahwa kemudian masyarakat di era PSBB ini jadi ingin lebih sehat berolahraga atau menghindari kendaraan umum dengan menggantinya dengan bersepeda, itu sesuatu yang harus kita apresiasi dan harus kita persiapkan. Tapi kalau dilihat dari keamanan antar sesama warga, ini kan ada jarak-jarak batasan-batasannya. Waktu itu kami pernah mewawancara seorang dokter yang menyatakan paling ideal jaraknya dibilang 5, 10, 20. Kalau berjalan kaki, jaraknya olahraganya jalan kaki 5 meter, berlari 10 meter, bersepeda 20 meter. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan ini, Pak Riza? Jadi yang pertama, kami sebar di 32 titik ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang ingin berolahraga atau keluar dari rumah di pagi hari itu tidak tersentral di satu titik selama ini di Sudirman Tamrin. Dan tujuannya lebih dekat jaraknya. Karena ternyata setelah kami cek yang datang ke Sudirman Tamrin itu dari Pluit, dari Cawang, dari Srengseng, dari Depok, Tangerang, Bekasi juga ada, terlalu jauh mereka. Nah untuk itu kami sebar di 5 titik di 5 kota sebanyak 32. Itu dalam rangka mengurangi kerumunan dan penyebaran orang yang ingin melakukan bersepeda di hari Car Free Day. Kemudian yang kedua juga tujuan lainnya adalah itu lebih dekat jaraknya bagi warga yang ingin bersepeda. Kemudian memang terkait peningkatan sepeda, setelah kami cek ini peningkatan luar biasa, sampai lebih dari 1000% peningkatan penjualan sepeda di toko-toko sepeda. Tidak hanya di Jakarta, tapi kota-kota sekitar Jakarta. Kemudian juga ini baik bagi kami, supaya nanti seluruh jajaran kami di seluruh Pemprov di kabupaten kota, camat, lurah, Pak Wali, semuanya kita semua akan lebih lagi meningkatkan kebersihan kota, kebersihan jalan, taman kita perindah, kemudian juga trotoar dan semuanya, jembatan penyeberangan jembatan orang. Jadi semuanya tidak terpusat di titik selama ini. Jadi peningkatan pembangunan juga akan berefek positif. Juga kami akan hadirkan sebanyak mungkin aparat.
Pak Riza, kami juga, saya yakin bahwa apapun keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal Car Free Day ini pasti didasari niat yang baik untuk masyarakat supaya tidak kemudian stres karena ada di rumah terus. Tapi apakah akhirnya memutuskan untuk membuat Car Free Day di 32 titik ini memang sudah benar-benar diobrolkan, sudah benar-benar dikonsultasikan dengan misalnya pakar epidemiolog atau pakar kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa warga tetap akan baik-baik saja kalau mereka keluar untuk berolahraga di area Car Free Day? Ya tentu kami juga memperhatikan yang utama adalah keamanan selain kenyamanan ya. Terkait keamanan juga Kepala Dinas Perhubungan juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur untuk dipastikan jaraknya aman, kemudian luas, kemudian juga aparat ditingkatkan, marka-marka jalan disiapkan, jamnya juga kami atur, kami batasi jam 6 sampai jam 9, sehingga tidak mengganggu lalu lintas jalan yang selama ini ada, dan konsentrasi orang juga tidak terpusat di beberapa titik, tapi di 32 titik yang ada di kota Jakarta. Jadi sekali lagi memang kami sangat perhatian terhadap keamanan warga Jakarta yang ingin keluar rumah dalam rangka bersepeda, menghirup udara, olahraga, dan lain-lain di pagi hari Minggu. Saya beralih ke Pak Paulus. Pak Paulus, kalau melihat minggu lalu, itu banyak kemudian yang akhirnya berkumpul di titik Car Free Day. Apakah kalau dilihat dari cara masyarakat berperilaku selama ini PSBB begitu, terus kemudian satu persatu lokasi umum itu dibuka, apakah besok juga akan ada, kira-kira menurut Pak Paulus, apakah akan ada kerumunan juga Pak di 32 titik ini? Baik, menurut saya memang masyarakat itu sangat mudah orientasinya itu berubah. Misalnya sebetulnya saya ingin berolahraga, tetapi ketika dia tadi katakan Pak Wagub, mereka capek mau istirahat atau mereka ketemu teman lama dan sebagainya, akhirnya mereka ngobrol, berkumpul dan sebagainya. Itu sangat gampang mereka berubah, sehingga fungsi yang sebenarnya menjadi tidak tercapai. Tapi kita tidak bisa selalu mengambil kesimpulan, oh kalau seperti itu ditutup dulu. Itu saya kira itu tidak baik. Oleh karena itu kita harus mencari, tadi saya setuju ada beberapa cara, antara lain misalnya melakukan penyebaran pada beberapa titik. Ya. Jadi yang penting itu tetap satu, yang paling di atas adalah kata aman. Ya. Aman dari COVID itu harus selalu diletakkan di atas. Nah, kalau demi itu kita akan menyebarkan tempat itu, saya juga setuju. Sebab begini, sebetulnya malah dalam masa yang betul-betul normal, bahkan sebelum ada COVID ini, Jakarta itu harus lebih tersebar titik-titiknya. Jadi kalau ini akan dilakukan, saya kira itu bagus sekali. Ya. Pak Paulus, kita coba. Gitu. Pak Paulus, bentar. Kami tidak clear mendengar suara Anda. Kita akan jeda sejenak untuk memastikan ini sambungan audionya lebih baik lagi. Saudara jangan kemana-mana. Soal CFD yang disebar di 32 titik ini akan kami lanjutkan pembahasannya selepas jeda.